Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5 tipenya E PSD Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa perhatikan dari luar ya. Jadi dari luar kita bisa cek mulai dari bagian depan atau dari bagian belakang. Pastikan bahwa dudukan mobil itu lurus, tidak miring kiri atau kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi ya. Jadi dia presisi antara kiri dan kanan dia sama. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita cek juga bagian-bagian yang lain seperti bagian lampu, grill, terus kaca-kaca juga kita cek. Terus ban, ini ban juga cukup tebal, masih di atas 80%. Terus spion, kaca-kaca, semua bagian yang lain. Terus sama dia tipe yang E ya, PSD, jadi dia sudah electric sliding door di bagian belakang, yang bagian tengah ya, tengah ini sebelah kiri dan kanan. Jadi kita bisa buka dengan remote atau bisa buka dengan handle yang ada di pintu. Sekarang kita coba buka saja nih. Jadi ini harus kita cek dalam kita mencari mobil, terutama Honda Freed ya. Jadi dia masih berfungsi secara normal. Sekarang kita tutup lagi. Oke, kita tutup lagi. Oke, tetap kita kelilingin mobil, kita cek untuk ban belakang ini mungkin sekitar 50% ketebalannya. Kita keliling, kita cek secara keseluruhan, spoiler, kaca-kaca, bagian belakang mobil. Sekeliling kita cek, kita pastikan bahwa kondisi secara keseluruhan masih oke. Ini ban belakang juga sekitar 50%. Terus untuk ban depan yang di sebelah kiri ini masih ada lebih dari 80%. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan sekeliling mobil kondisinya oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Tadi kunci sudah disebutkan ya, jadi dia terpisah dengan dengan remote-nya. Sekarang kita coba masuk saja ke dalam mobil. Oke, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di pedal ya. Jadi pedal pastikan bahwa kondisinya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu adalah di masing-masing kolong jok. Juga kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke, setelah kita cek bagian kolong dari interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana duduk di dalam, suasana dari interiornya oke atau tidak. Terus kita cek juga di bagian dashboard, kondisinya bagaimana. Jadi ini satu persatu juga akan kita lihat, jadi jangan skip video ini. Terus kita cek juga kondisi plafon masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok juga kita periksa. Ini joknya dia dilapisi dengan sarung ya, sarung yang tidak permanen, dan secara keseluruhan kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan interior oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas dan bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga kalau rembesan itu dari packing atau
untuk karet-karet atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Nanti mesin juga akan kita lihat ya di video ini. Terus bagian bawah kita periksa juga kolong-kolong, pastikan bahwa tidak ada kropos. Bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari bagian keluar dari bagian karet atau sealnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, level dan kondisinya. Setelah kita cek dan kita pastikan semua itu aman, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke, untuk start mobil di sini colokan kuncinya. Sekarang kita masukin anak kuncinya. Oke, kita mulai start mobil ya. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di pertama akinya soak, jadi perlu diganti atau dicas. Terus yang kedua dinamo starternya bermasalah, jadi kita perlu cek ya, kita periksa bisa diservis atau bisa diganti. Atau yang ketiga ada hal-hal yang yang menyebabkan mesin pada saat kita start dia tidak nyala secara jreng ya, seperti itu. Jadi perlu kita periksa secara lebih lanjut. Terus untuk getaran mesin bisa kita periksa dengan pertama kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu yang masuk minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, atau di mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Honda Freed ini kilometernya di 119.000. Jadi dia di sini ada gantungan, jadi dia service record Honda ya, gantungan terakhirnya. Terus juga di sini ada buku servis dan beberapa gantungan sebelumnya. Oke, dalam mencari mobil bekas yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah di kilometer. Pastikan bahwa kilometernya itu sesuai dengan kondisi fisik secara keseluruhan dan sesuai juga dengan rekor-rekor servis terakhirnya. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Berikutnya sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin dia di bagian sini. Sini buat buka kap mesin. Terus di bagian sini ada tombol-tombol juga. Di sini ada tombol buat fog lamp depan. Terus di sini ada tombol buat pengaturan spion dan dia sudah retract ya. Jadi sudah retract. Retractnya juga kita periksa. Kondisinya juga masih oke, berfungsi secara normal. Terus di bagian sini ada tombol buat sliding door. Jadi ini buat mematikan electric sliding doornya. Terus di sini ada buat buka tutup sliding doornya. Sekarang kita periksa mulai dari bagian sini ya, kita pencet. Oke. Ini perlu kita periksa juga, pastikan bahwa dia masih normal ya fungsinya. Terus bagian sebelah sini juga kita periksa. Nih. Jadi masih normal ya bukanya. Oke, sekarang kita coba tutup lagi. Ya, masih fungsi normal. Sekarang kita tutup juga bagian sini, masih berfungsi normal. Oke. Terus di bagian sini ada cup holder. Ini yang salah satu favorit. Jadi dia pas di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau kita simpan minuman dingin, kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama lagi. Oke, sini ada kisi-kisi AC. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga di bagian door trim pintu. Ini door trim pintu, kondisi juga masih oke. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Di sini buat tombol central lock sama tombol buat lock unlock power window. Sekarang kita buka saja ininya, jendelanya. Oke. Yes, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, kita periksa juga sealer. Jadi sealer pada pinggir-pinggir pintu dia berbentuk seperti karet ya, karet yang dia tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Pastikan bahwa sealer pada masing-masing pinggir-pinggir pintu kondisinya masih oke. Karena apa? Kalau sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Berikutnya sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin Honda Freed ini dia di bagian kanan sini, jadi kita dorong ke kiri. Oke. Honda Freed ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini banyak dipakai oleh Honda ya pada tipe-tipe mobil yang lainnya seperti pada Honda Jazz, terus dipakai juga ke Honda City seperti itu. Nah, untuk memeriksa
kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa, pastikan bahwa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di depan ini ada besi yang kita sebut apron. Jadi pastikan bahwa apron itu tidak reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus kita periksa juga di sini di kap mesin, dia juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke, bagi yang mencari mobil keluarga ya, mobil keluarga MPV compact dengan kapasitas 226 ya, 6 penumpang. Yang terkenal irit, terus habis itu juga kenyamanannya juga termasuk yang oke. Terus untuk Honda ini juga dealer resminya juga tersebar di seluruh Indonesia. Hampir semua bengkel bisa menangani perawatan dari Honda Freed ini. Mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bagian tengah dan bagian belakang. Oke, untuk buka pintu tadi bagian depan, dari depan bisa, dari remote juga bisa. Sekarang kita buka dengan menggunakan tuas yang ada di pintu. Oke, di sini ada handle tangan, jadi kita masuk juga enak. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 6-7 jari ya. Oke, untuk headroomnya sendiri juga masih cukup besar, cukup ini ya, jadi enak. Jadi orang yang postur tubuh tinggi pun juga akan merasa nyaman untuk duduk di baris kedua. Terus di sini bisa duduk 2 penumpang. Terus habis itu di sini ada senderan tangan di bagian tengah. Terus seatbelt 3 titik juga ada 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, senderan kepala juga bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus bangku ini juga bisa reclining serta bisa maju mundur ya, apabila kita biar penumpang bagian belakang mendapat space yang lebih besar. Oke, atau kalau misalnya nggak ada penumpang di bagian belakang pun juga kita bisa dapat space yang lebih besar ya, seperti itu. Di bagian sini ada cup holder, terus di sini ada kantong penyimpanan. Terus di bagian sini ada handle tangan, modelnya model retract di bagian kiri dan kanan. Terus di bagian tengah sini ada lampu baca. Oke, sekarang kita coba ke baris ketiganya ya. Oke, nih. Oke, baris ketiga ini saya coba duduk ya. Oke, di sini memang pas-pasan. Kalau dimajukan jok bagian tengah bisa dapat space yang lebih besar. Terus di sini ada handle tangan serta gantungan baju, sama fungsi bisa gantungan baju, bisa berfungsi juga untuk melipat bangku baris ketiganya ya ke samping. Terus di sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik juga ada 2. Seperti itu, ada lampu baca di bagian belakang. Terus kalaupun juga kita duduk bertiga pun juga bisa, tapi terlalu ya, nyaman sih 2 orang, tapi 3 pun juga bisa kalau postur tubuh badannya tidak terlalu besar ya. Oke, terus di sini ada cup holder di bagian kiri dan kanan. Terus di sini ada pegangan tangan modelnya retract, sama sama di sini ada gantungan baju. Oke, baris tengah, baris belakang sudah kita periksa. Sekarang kita keluar. Oke, kita tutup saja pintunya. Oke, terus di sini ada antena. Jadi di sini ada antena, ada spoiler, terus bagian belakang kacanya sudah dilengkapi dengan defogger belakang, serta di sini ada wiper belakang. Ini adalah menghondanya, ada emblem Freed-nya, terus lampu sudah kristal reflektor, terus ada 2 sensor parkir. Oke, sama di sini ada semprotan air wiper. Oke, sekarang kita buka pintunya. Buka pintu Freed ini dia ada petunjuknya di sini ya. Jadi di sini bagian agak ke samping kiri. Oke. Untuk pintu belakang kita periksa juga sealer. Pastikan bahwa sealer di pintu belakang serta bagian tulangan-tulangan pintu kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Terus ini bagasinya.
Bagasinya masih cukup oke apabila kita berpergian jauh. Terus apabila jok baris ketiganya dilipat, dapat space bagasi yang lebih besar. Oke, di sini ada buat ini ya, menurunkan ban cadangan, karena ban cadangan ada di bagian bawah sini. Ini ban cadangan ada di bawah sini. Oke, kita tutup. Sekarang kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri dan dia modelnya model tekan saja seperti ini. Jadi nggak ada tuas di bagian dalam. Oke. Terus lanjut kita periksa di bagian pintu sini. Oh ya, tadi saya lupa di bagian pintu sini, sebelah sana tadi. Di sini juga ada sealer ya. Jadi sealer bagian pinggir-pinggir pintu sini juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus door trim juga kita periksa, kondisinya juga masih oke atau tidak, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup pintunya. Kita lanjut ke bagian depan, kita periksa secara keseluruhan dashboard. Untuk door trim kondisi juga masih oke. Di sini juga sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, ini bagian depan jok. Sekarang kita periksa di bagian dashboard. Oke. Untuk bagian dashboard di sini cluster speedometer. Terus di bagian sini ada pengaturan buat speedometernya, ada tombol-tombol di sini. Terus ke bagian setir di sini ada buat pengaturan lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus untuk di sini sudah dilengkapi dengan airbag, ada lambang Hondanya, ada pudar karena pemakaiannya di sini. Tapi secara keseluruhan juga masih oke. Setirnya dia dilapisin dengan ini ya, ada sarungnya. Oke, terus kita periksa ke bagian tengah. Di sini ada ini tombol lampu hazard, audio masih standar bawaan dari Honda Freed-nya. Jadi dia mereknya Kenwood. Di sini bisa radio FM AM, CD, MP3. Terus di sini ada colokan USB sama buat aux juga bisa. Terus ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Terus di sini ada tempat-tempat buat naruh barang. Di sini ada tuas ininya ya, tuas matic-nya. Jadi dia bisa sampai 2 dan 1 ya. Terus di sini untuk pengaturan ininya ya, pengaturan AC dia sudah digital dan sudah auto climate control. Jadi di sini ada MID-nya, di sini ada arah semburan angin. Terus di sini buat mati nyalakan AC jadi angin saja. Di sini ada defogger belakang, defogger depan. Di sini ada buat ventilasi luar dan dalam. Di sini buat matiin AC secara keseluruhan. Di sini ada auto climate controlnya. Terus di sini ada untuk kecepatan angin AC. Di sini ada untuk pengaturan temperatur. Oke, sekarang kita ke bagian bawah sini. Di sini ada cup holder. Terus di sini ada power outlet 12 volt. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, terus di bagian sini ada kunci seat belt. Jadi di kunci seat belt juga bisa kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur di dalam kunci seat belt untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, terus di bagian sini ada airbag, kisi-kisi AC, cup holder nih sama seperti ini sebelah kanan. Jadi minuman dingin kita simpan, kesegarannya bertahan lebih lama. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada tempat besar buat naruh botol juga bisa sama barang-barang yang lain. Terus di bagian sini ada handle, modelnya model retract. Terus habis itu ada sun visor, ada cermin dan ada tutupnya. Terus di sini ada lampu baca, spion tengah bisa diatur kesilauannya secara manual. Serta di sini sun visor bagian supir ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau kartu-kartu kecil. Serta di sini ada cermin dan ada tutupnya juga. Terus sama di bagian sini ada tempat penyimpanan ya, terbuka yang besar, botol besar juga bisa nih taruh di sini. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5 tipenya EPSD atau Power Sliding Door Matic tahun 2011. Apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan lengkap di video ini. Biasanya kalau di YouTube di bagian bawah ya, jadi tinggal klik saja. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita test drive dulu sebelum menentukan pilihan. Karena apa? Dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan karakter yang kita sukai, terus performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya,
terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS. Area parkir luas, jadi kita bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.